Halo saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Izinkan saya melanjutkan sedikit pembahasan saya kemarin terkait peduli Palestina. Ya, ada beberapa orang yang menanggapi, bertanya, dan saya rasa memang perlu untuk saya jelaskan ini. Sebenarnya sejak awal saya sudah merasakan bahwa akan ada beberapa orang yang kecewa menanggapi pembahasan tersebut. Tapi saya kira itu resiko bahwa saya harus berbicara apa yang saya tahu, dan memang seperti itu realitanya. Begitu. Ada yang menanggapi begini, itu sejarah menurut versi agama Anda. Nah, ini yang ingin saya jelaskan, bahwa saya tidak menyampaikan sejarah menurut terminologi agama tertentu, tidak. Memang saya tahu ada perselisihan, ada sedikit selisih pandangan sejarah menurut terminologi agama Yahudi, Islam, dan Kristen. Saya paham itu, tapi saya nggak masuk ke sana. Oke, saya nggak masuk ke sana. Saya hanya menceritakan sejarah suatu fakta bahwa Nabi Ibrahim, atau oleh orang Yahudi dan Kristen menyebutnya Abraham, itu mempunyai dua orang istri, ya, mempunyai dua orang istri, Siti Hajar dan Siti Sarah. Orang Kristen menyebut Sarah dan Hagar. Oke, nah, Hagar, atau oleh saudara-saudara Muslim menyebutnya Siti Hajar, punya seorang anak yang bernama Ismail. Nah, Sarah, atau menurut saudara-saudara Muslim menyebutnya Siti Sarah, punya seorang anak yang bernama Ishak. Begitu. Jadi untuk inti dari sejarah ini sama. Nanti terjadi perselisihannya di bagian status. Oke, perselisihannya ada di bagian status. Orang Kristen dan Yahudi mengakui bahwa anak merdeka atau anak dari istri merdeka adalah Ishak. Artinya Sarah atau Siti Sarah itulah istri merdeka. Nah, sementara sejarah menurut terminologi agama Islam itu perempuan merdeka atau istri merdeka adalah Hajar, dan anak dari istri merdeka adalah Ismail. Begitu. Disinilah terjadi selisih sejarah tersebut, ya. Jadi pembahasan saya kemarin, saya tidak masuk ke sana. Saya tidak masuk ke sana karena saya paham, saya mengerti dengan benar bahwa ini topik yang sensitif, dan kalau topik yang mengarah kepada isu agama ini memang sensitif, sehingga saya selalu berhati-hati ketika membahas mengarah kepada agama, begitu. Jadi sekali lagi saudara, bahwa saya tidak masuk ke sana. Jadi saya tidak memaparkan sejarah menurut terminologi agama tertentu, melainkan fakta yang pada intinya adalah sama. Begitu. Saya nggak membahas siapa perempuan merdeka, siapa perempuan hamba, siapa anak dari perempuan merdeka, siapa anak dari perempuan hamba. Saya nggak masuk ke sana. Saya nggak masuk ke sana. Karena menurut terminologi tiga agama ini terdapat perselisihan. Dan saya mohon maaf, saya nggak akan masuk ke wilayah yang terdapat selisih tersebut. Intinya yang saya ungkapkan, yang terdapat kesamaan dalam terminologi ketiga agama ini, baik itu agama Yahudi, Islam, dan Kristen, bahwa Ibrahim atau Abraham punya dua orang istri yang bernama Siti Hajar dan Siti Sarah.
Anak dari Siti Hajar bernama Ismail. Itulah bangsa Arab. Anak dari Siti Sarah bernama Ishak. Ishak ini kemudian memperanakan Yakub. Yakub itulah kemudian berubah namanya menjadi Israel. Itu inti sejarah. Jadi saya nggak masuk ke perselisihan terminologi sejarah menurut terminologi agama, tidak. Ya, tidak. Nah, makam dari Nabi Ibrahim ada di mana? Hebron, Palestina. Oke. Nah, kenapa saya berani mengklaim bahwa perselisihan antara Palestina dan Israel adalah perang saudara dan bukan perang agama? Karena merujuk kepada sejarah, jelas bahwa mereka adalah saudara. Ibrahim atau Abraham adalah bapak kakek biologis dari Ismail dan Ishak. Itu jelas begitu. Maksud dan tujuan saya enggak banyak. Saya enggak berpihak kepada Israel menurut sentimen agama, karena saya beragama Kristen, sementara Israel beragama Yahudi. Jelas ya. Israel itu beragama Yahudi bukan Kristen, ya. Buat saudara yang belum paham, biar paham, saya kasih tahu sekalian. Jadi Israel bukan beragama Kristen. Israel itu agamanya Yahudi, ya. Beda dengan Kristen. Jadi saya tidak bermaksud pro kepada Israel. Ini dari sisi kemanusiaan, saya nggak bermaksud pro kepada Israel karena sentimen agama, tidak, ya. Karena saya beragama Kristen, Israel beragama Yahudi. Oke, jadi saya tidak pro kepada Israel berdasarkan sentimen agama, begitu. Nah, jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, intinya saya inginkan begini, bahwa kepedulian kita terhadap bangsa Palestina dan Israel yang sementara ini terjadi cekcok, perselisihan, peperangan, intinya adalah bahwa kita harus menunjukkan kepedulian kita sebagai orang Indonesia. Seperti yang saya ilustrasikan kemarin, bahwa jangan sampai kita peduli dengan rumah tangga saudara kita, imbas dari itu rumah tangga kita sendiri hancur. Itu yang saya maksudkan. Nah, buktinya ada juga seseorang yang berkomentar, katanya, kalau begitu Papua boleh merdeka dong. Kalau begitu Aceh juga boleh merdeka dong. Nah, ini yang saya maksudkan. Ini yang saya maksudkan. Maksud hati menaruh perhatian dan kepedulian terhadap dua bangsa yang sedang bertikai, berselisih, bangsa sendiri tidak disayangkan. Ini yang saya maksudkan. Ini yang saya sesalkan. Sehingga saya menghimbau kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari sisi kemanusiaan wajib hukumnya kita menaruh perhatian dan kepedulian terhadap pertikaian yang sementara terjadi di antara bangsa Palestina dan bangsa Israel. Tapi perhatian dan kepedulian kita itu harus kita tunjukkan sebagai orang Indonesia. Saya bukan orang Palestina dan saya bukan orang Israel. Saya orang Indonesia. Sehingga ketika saya memberi perhatian dan kepedulian, saya memberi perhatian dan kepedulian dari sisi kemanusiaan sebagai orang Indonesia. Itu maksud saya.